Halo pemirsa setia Fibis News, senang sekali kami kembali hadir di tengah-tengah Anda. Saya Rimba Laut dalam program Fibis Dialogue and Opinion. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan seputar perkembangan kinerja dari PT MNC Sky Vision Tbk. Dengan narasumber kita pada edisi saat ini adalah Bapak Rudi Tanusudibyo selaku Presiden Direktur PT MNC Sky Vision Tbk. Pada awal-awal tahun 2011, pertumbuhan kita itu rata-rata gross ya. Pertumbuhan gross itu berarti pertumbuhan pelanggan baru sebelum dikurangi dengan yang berhenti pelangganan. Itu di angka 20 ribuan, 20 ribu lebih, 20 sampai 25. Kita pertumbuhannya sangat pesat. Hari ini pertumbuhan gross kita sudah di atas 70 ribu per bulan. 70 ribu pelanggan baru per bulan. Pertama, kenapa kita bisa sampai ke angka itu? Karena kita membangun network. Jadi perusahaan ini punya sebenarnya 3 kekuatan. Pertama dari satelitnya yang S-band yang paling baik. Kedua dari kontennya, banyak yang eksklusif yang orang lain tidak punya, yang provider lain tidak punya. Ketiga dari network. Kami membangun network di seluruh Indonesia sehingga kita sekarang mempunyai 84 kantor. Nah, sebenarnya ini adalah kunci sukses kita, tapi ini juga menjadi satu challenge. Kenapa? Karena mengatur 10.000 orang itu tidak mudah, yang tersebar di 84 kantor cabang di seluruh Indonesia. Ya, jadi kalau tadi dibilang kira-kira kendalanya apa, saya nggak bilang kendala, tetapi challenge ya. Satu tantangannya adalah bagaimana kita bisa melakukan manajemen yang baik terhadap 84 kantor ini dan 10.000 karyawan. Karena bisnis ini sendiri sebenarnya memerlukan satu manajemen yang sangat detail. Saya perbandingkan dengan telepon genggam misalnya, mobile phone. Apa yang terjadi di telepon ini bukan urusan daripada provider. Provider tugasnya adalah cukup menyampaikan satu signal yang baik yang bisa diterima oleh pelanggan. Tapi apa yang kami lakukan, kami menjual kontennya. Jadi sampai konten itu diterima oleh pelanggan, itu semua menjadi urusan kami. Jadi kalau misalnya ada remote-nya yang tidak benar, terus mungkin ada orang panjat genteng sehingga antenanya digeser, itu pun dan mereka tidak bisa melihat gambarnya dengan baik, itu pun menjadi kewajiban kami. Jadi bayangkan 1,5 juta pelanggan dari Sabang sampai Merauke, 10.000 pegawai, 84 kantor, dan setiap pelanggan itu harus kita urus. Nah, itu sebenarnya challenge-nya. EBITDA ya. Jadi earning before interest dan depreciation kita itu tahun 2011 akhir itu sekitar 720 miliar. Ya. Akhir tahun ini kita mengharapkan kita dapat achieve EBITDA di atas 1 triliun. Ya. Jadi pendapatan sebelum bunga dan depresiasi. Ada jumlah pelanggannya? Jumlah pelanggannya kami sekarang 1,5 juta. Kira-kira akhir tahun lalu itu mendekati 1,1. Kita berharap bisa menutup tahun ini dengan di atas 1,7 juta. Jadi akan ada peningkatan mudah-mudahan 60% dibandingkan tahun yang lalu. Nah, ya, pertama tentunya kami bersyukur dan berterima kasih atas dinaikkannya oleh S&P rating daripada bond kami. Pembukaan 23 cabang itu dimaksudkan untuk kami boleh lebih dekat lagi kepada para pelanggan. Dan sebenarnya saya tidak percaya dengan growth dalam presentasi. Kalau kita berbicara growth di dalam presentasi, kita membatasi diri kita sendiri. Kadang-kadang kita bangga melihat kita growth 30%. Tapi growth 30% itu sangat kecil kalau kita berada di satu market yang potensinya sangat besar.
Jadi saya selalu mengingatkan kepada semua tim saya bahwa pada saat kita mau mencapai hasil yang optimal, itu pertanyaannya bukan berapa persen kita mau bertumbuh, tapi berapa banyak berapa persen potensi yang sudah kita ambil. Yaitu selalu berdasarkan 2 parameter. Pertama adalah potensi pasarnya. Kalau potensi pasarnya masih sangat besar, di Indonesia masih sangat besar karena jumlah rumah tangga atau keluarga yang mampu berlangganan itu diperkirakan 15-20 juta. Jadi potensi masih sangat besar. Jadi pertama potensi, kalau potensi masih sangat besar, dan kedua kapasitas. Kita mengukur produktivitas. Jadi setiap orang itu kita wajibkan untuk mencapai produktivitas di atas 2 per hari. Jadi setiap penjual, salesman, itu kita ukur produktivitasnya dan dia harus naik terus dengan pencapaian optimum di atas 2 per hari. Jadi itu yang kita selalu patok. Jadi bukan berapa persen kita bertumbuh saja. Belanja modal yang penting, yang fundamental sudah selesai. Jadi satelit kami sudah punya sendiri, broadcast equipment kami sudah punya semua, segala peralatan-peralatan yang membutuhkan capex besar kami sudah selesaikan. Capex yang akan datang ini lebih bersifat yang harus dibeli untuk menunjang pertumbuhan, yaitu decoder, antena penerima, dan LNB sama kartu tayang. Nah ini kira-kira nilainya 80 US dollar per pelanggan. Jadi tergantung dengan jumlah pelanggan kami perkirakan sampai tahun 2013 kami akan membelanjakan capex untuk perkembangan pelanggan baru ini tidak kurang dari 800 miliar. Demikian program Fibis Dialog and Opinion kali ini. Semoga tayangan kami dapat memberikan banyak manfaat bagi Anda. Saya Rimba Laut mohon pamit. Salam Fibis.